Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Virgo seperti biasa. Dan ini adalah The Hidden Truth. Mohon maaf, biasanya saya bikinnya hari Minggu ya kalau The Hidden Truth. Tapi hari Minggu kemarin saya mager, nggak bikin video sama sekali bahkan ya. So hari Senin ini untuk kalian, semoga kalian masih mau mendengarkan readingannya saya dan masih semangat, juga masih menjalankan ibadah puasanya, juga masih semangat ya. Oke, so selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya. Oke, yang tidak ya semangat menghadapi apa aja, ikutan puasa juga boleh, silahkan, karena itu baik untuk kesehatan, bukan tentang religion ya, tapi memang puasa itu sangat baik untuk kesehatan. Oke, baiklah, saya buka The Hidden Truth untuk kalian. Apa yang tersembunyi dari kalian selama seminggu ini? Oke, di minggu ini ya. 1, 2, 3, 4, 6. Satu lagi deh. One more. Ini 7. Ya jatuh. Ambil dulu ya. Sorry. Lah yang jatuh 7. 7 of Wand. Oke, yang pertama 9 of Pentacles yang terbalik. Oke, sebagian dari kalian para Virgo, kalau yang ini welcome to the club ya. Saya juga ngerasa soalnya keuangan mengkhawatirkan. Jadi yang tersembunyi dari kalian ya sesuatu yang nanti akan meledak pada waktunya ya. Kalau itu sih sudah saya rasain dari kemarin, makanya saya agak mager. Mager menghadapi dunia ini, bukan mager kerja gitu. Mager menghadapi situasi keuangan yang belum stabil, dan di minggu ini juga belum stabil gitu. So keuangannya Virgo, The Hidden Truth-nya, keuangannya nggak stabil, belum stabil. Tapi kayaknya tuh nggak hidden juga ya. Virgo juga ngerti lah ya. Virgo juga berasa bahwa emang keuangannya nggak stabil gitu loh. Beberapa Virgo protes bilang, enggak kok, kalau kita sih stabil, soalnya inilah itulah itu. Oh, congratulations kalau gitu. Berarti ini bacaannya buat kalian, bukan buat kalian. Ini buat para Virgo yang ngerasa apakah keuangan akan stabil dalam waktu dekat. My dear, belum. belum stabil dalam waktu dekat. So ya udah, dihadapin aja ya. Berlapang dada aja ya Virgo ya. Nggak stabil memang. Bahkan dalam minggu-minggu ini juga belum stabil. Kapan stabilnya? Kita lihat ya kapan stabilnya, tapi belum stabil. Oke, kalian nggak sendiri. Saya pun mengalaminya. Oke. Lanjut, Two of Pentacles. Apa yang tersembunyi dari kalian adalah mendua. Ada yang mendua, bukan mendua hati ya. Kita nggak lagi ngomongin cinta-cintaan nih. Kita lagi ngomongin permasalahan hidup. Yang lebih dari sekedar cinta-cintaan ya kan. Mendua hatinya ini sebagian dari Virgo ngerasa gini, ini udah jalan yang beneran dipilih, ini udah bener nggak sih gitu kan. Terus on the right track nggak, terus kok rasanya ada keinginan lain selain yang sedang kalian justru hadapi gitu loh. Oke, so menurut saya ya udah, get real aja bahwa ini yang memang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian, my dear Virgo, kehidupan kita gitu. Dan itu ya jugglingnya, kenapa juggling? Ini terutama juga masalah karir, bisnis, dan keuangan ya, karena Pentacles kan jugglingnya di masalah itu. Well, beberapa Virgo bertanya pada saya apakah ini karir yang cocok ya. Itu personal reading ya, please.
Kalau personal reading saya bisa tahu, bisa lebih detail ngomongnya dan pertanyaannya bisa saya jawab. Tapi kalau nggak personal reading, ya nggak bisa dijawab ya satu-satu. Tapi beberapa dari Virgo yang personal reading sama saya dan bertanya tentang apa kehidupan kehidupan apa ya bilangnya, kehidupan profesional ya, pekerjaannya atau bisnisnya, dan ngerasa ini ada yang salah nih kayaknya Mbak Lucy dengan pekerjaan saya, bener apa enggak, apa the right track atau enggak gitu, udah bener nggak sih yang saya pilih gitu ya. Saya mau bilang gini aja ya, in general pikiran-pikiran kayak gitu tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Sebagus apapun posisi kalian saat ini, penghasilan kalian saat ini, pikiran itu masih akan tetap berlangsung. Kenapa? Satu, Virgo itu overthinking. Dua, Virgo itu ingin kesempurnaan. Jadi kalau ada yang nggak klik aja sedikit aja, dan Virgo mempertanyakan, ini bener nggak? Ini udah pilihan yang bener nggak gitu loh. Jadi kayak mikirin apa saya harus ganti atau apa gitu ya. Gini ya my dear Virgo, in general ya, bukan personal ya, please jangan dipegang ini sebagai sesuatu yang personal, karena beda-beda cerita hidupnya satu orang dengan yang lainnya. In general aja, secara garis besar aja ya. Gini, saya kasih triknya, karena saya juga overthinking dan saya juga mempertanyakan pilihan hidup saya saat ini gitu ya. Apapun yang terjadi saat ini pada diri kalian Virgo, dan kalian juggling memikirkan apakah ini benar, apakah harus diteruskan, apakah begini dan begitu. Apapun itu ya, intinya hidup nggak berhenti pada saat kalian mempertanyakan itu. Kalian bisa tidur untuk melupain itu, kalian bisa ngumpet untuk lari sementara dari itu, tapi habis itu kalian harus tetap menghadapi dunia kan. Kalian masih harus tetap menghadapi hari-hari seperti biasa. So, ya udah, terima aja. Yang sekarang diterima, mikirin di kepala boleh, mikirin boleh, tapi yang sekarang diterima terus dijalani gitu. Dan berusahalah sekuat kalian untuk bertahan di situ. Mau ada badai kek, mau ada apapun, hang in there. Bertahan di situ, pegangan erat-erat di situ. Karena apa? Karena hidup kalian ini memang mungkin tidak seperti pilihan kalian. Tapi digariskannya seperti itu, disuruhnya sama yang punya kalian, yang punya kita semua ini seperti itu. Harus jadi ini, harus jadi itu, harus begini, harus begitu. Kok harus sih Mbak Lucy? Nggak harus, kita punya pilihan. Benar, kita punya pilihan, tapi setiap pilihan punya konsekuensi. Setiap pilihan punya tanggung jawab. Semua pilihan punya resiko. Jadi yang harus dipikirin, kalau kita milih ini resikonya apa, kalau kita milih itu resikonya gimana. Kalau kalian siap ngambil resikonya, monggo silahkan. Kalau enggak, pikirin lagi. Pasti ada yang tersembunyi di balik itu, dan itu yang harus kalian hadapi. So, kadang-kadang bacaan yang saya bilang the hidden truth itu adalah sesuatu yang mungkin kalian udah tahu ya, tapi di balik itu kalian nggak tahu. Jadi semacam kalian harus ngejalanin hidup yang ini nih, keuangan nggak stabil, pekerjaan ya begitulah, atasan ya begitulah, anak buah ya begitulah, rekan kerja ya begitulah gitu kan. And then apa yang terjadi? Kalian mempertanyakan apakah kalian berada di tempat yang tepat. Nah, saya malah bertanya yang lainnya. Pada saat kalian memikirkan hal itu, apa yang terjadi?
hidup tetap berlanjut kan. So, mikirin boleh, overthinking boleh, menganalisa boleh, ngebaperin juga boleh ngebaperin hidup kalian ya, bukan ngebaperin readingan saya ya. Saya suka heran ada yang ngebaperin readingan saya, padahal saya selalu bilang ini general reading, bukan tentang kamu. Tapi kamu ada yang resonat, ada yang tidak. Kalau mau yang personal, dan harus personal reading gitu ya. Oke. So, secara general pada saat Virgo juggling di keuangannya, di bisnisnya, di professional life-nya, di pekerjaannya, pertanyaan lain harusnya muncul. Kalau dipertanyakan, apakah kita bisa berhenti untuk sekedar mempertanyakan terus nggak dapat jawaban? Enggak kan? Hidup tetap berlanjut. So, lanjutkan hidup. Ya ampun, ngomongin satu kartu ya berapa menit ya? Lucia nih parah. Ace of Wands sih. Ini sengaja loh kartunya tidak saya buka semua tuh, lihat. Masih tertutup ya. Karena supaya saya nggak lihat semua. Cuma kartu terakhir aja emang udah terbuka ya. Tapi ya udahlah. Oke. Selalunya saya bilang kalau 7 card ini yang saya buka, yang pertama itu dan yang terakhir yang jadi fokusnya, sama yang tengah-tengah. Ini belum sampai tengah ya. Kartu yang ketiga adalah Ace of Wands. Take your power back, Virgo. Ini ceritanya nyambung nih. Keuangan, karir, dan bisnis masih jungkir balik, belum settle. Terus kalian jadi juggling, memikirkan ini bener nggak. Terus habis itu yang saya bilang tadi, toh hidup masih tetap berlanjut. Karena apa? Karena ini Ace of Wands. Yang tersembunyi dari kalian adalah kalian harus tetap mengambil kembali power kalian. Power kalian untuk apa? Untuk menghadapi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Apapun role kalian, apapun peran kalian di dunia ini. Ya. Dan saya cuma mau bilang, semua orang pasti punya masalah percintaan, karir, keuangan, semua pasti punya. Bukan cuma kalian aja, bukan cuma Virgo aja. Saya segmented bilang Virgo dan lain-lain itu cuma segmented aja biar terfokus gitu kan sama orangnya. Tapi sebenarnya pada dasarnya semua orang punya masalah yang sama. So kalau kalian lagi mikirin masalah percintaan, dan pikirin juga hidup kalian, karena kehidupan kalian tidak melulu tentang tentang percintaan. Kalau kalian sedang memikirkan pekerjaan kalian atau professional life kalian, pikirin juga kehidupan percintaan kalian, karena hidup harus seimbang. Tapi porsinya nggak boleh berat sebelah, gitu. Harus imbang, semuanya harus imbang. So, apa yang harus kalian lakukan? Take your power back. Balikin kekuatan kalian untuk menghadapi apapun role kalian, apapun peran kalian di kehidupan kalian. Gitu ya Virgo. Lanjut nih yang tengah. Biasanya saya yang tengah ini biasanya sesuatu yang merinding sayanya. Ghost bang. Kalau kalian ingin mendengar kabar baik, kartu keempat kalian adalah The Word. So segala pertanyaan kalian tentang ya apapun yang kusut-kusut di kepala kalian, dijawab di sini. Oke, benar keuangan jungkir balik, benar kalian mempertanyakan apakah ini sudah kehidupan yang benar yang kalian jalani. Pertanyaan itu ngulang sampai kepala kalian kusut. Dan disuruh take your power back, ya kan? Tadi tuh dari 3 kartu yang tadi. And then yang ini adalah dibilang The Word. Semesta bilang, ya udah ini memang hidupmu my dear. 4 elemen kehidupan sedang berada di sekitarmu, melingkupimu, melingkupi kalian. So, apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya, you are in the right track. You are in the right track.
Jadi jalani aja apapun yang kalian jalani saat ini. Selama, oke, masih ada tapinya. Selama itu hidup yang benar. Bukan berarti kalau kalian pencuri, udah tetap aja jadi pencuri. Bukan. Karena mencuri itu bukan perbuatan yang benar, ya kan? Adalah, kalian pasti tahu lah ya, apapun agama dan kepercayaan kalian pasti tahu apa yang benar dan yang salah. Oke? So, kalau yang kalian lakukan sekarang ini adalah hal yang positif, this is the word for you. Yang tersembunyi dari kalian, yang mempertanyakan kehidupan kalian kali ini di bacaan yang ini adalah the word. Semesta mendukung kalian. 4 elemen kehidupan mendukung kalian. Jadi jawabannya udah tahu dong? Udah tahu. You are in the right track. Oke, ini jawaban untuk saya sendiri juga, karena saya juga juggling ya. Yes, itu sama-sama Virgo, samalah mikirin kusut-kusut di kepala. So jawabannya adalah iya, kita berada di track yang tepat. Tinggal gimana kita ngolahnya, tinggal gimana kita menjalaninya sesuai porsi kita. Tuh, oke? Good. Kartu pertama dan kartu di tengah udah ada, sekarang lanjutannya. Oke? Justice. Ini kartunya bagus-bagus, saya senang. Justice. So, kalau kalian bilang hidup gak adil, pada saat ini yang tersembunyi dari kalian adalah adil. Gak adil Mbak Lucy, saya kerja keras begini-begini aja, dia nyantai tapi dia dapat banyak. Adil. Kalian gak tahu perjuangan tiap orang. Kalian gak bisa membandingkan kalian dengan orang lain, gak bisa. Dan gak usah susah-susah ngebandingin itu. Tinggal gimana kalian ngejalaninnya aja dan berdoa, dan kemudian mungkin ambil tips and triknya orang tersebut, tapi nggak bisa juga dilakuin plek-plek dengan orang tersebut, karena masing-masing dari kita itu punya jalan hidup masing-masing. Maksudnya gini, kalian ngelihat seorang motivator ngomong begini, ambil aja sebagai masukan yang baik-baik. Kalau oh iya bener lah ya nasihat dia, oh iya ya gitu. Tapi kalian nggak bisa menjalankan hidup plek-plek sama hidupnya dia, karena tiap orang unik, karena tiap orang punya hidup masing-masing, karena setiap orang dikasih talenta masing-masing, dikasih hidup masing-masing. Jadi udah nggak bisa kita berharap hidup kita sama dengan orang. Kalian nggak tahu susah-susahnya dia ya kan. So Justice ini bilang bahwa hidup yang kita jalani ini, para Virgo, my dear Virgo, ini oke-oke aja, adil-adil aja. Dan apalagi untuk urusan kayak legalitas dan lain sebagainya yang belum terselesaikan, dalam waktu dekat terselesaikan ya. Itu aja. So adil. Oke, lanjut dengan kartu yang selanjutnya. Ampun, Hierophant yang terbalik. Ini kayak ngingetin saya gitu, karena untuk kalian, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, The Hierophant kalian, para Virgo, terbalik. Ya emang sih, kalau buat saya relevan. Oke. Balik lagi ya, yang meninggalkan ritual spiritualnya itu dilakuin lagi ya, karena ya itu masih diperlukan. Oke. Yang ke gereja ya ke gereja, yang ke kelenteng ya ke kelenteng, ke pura ya ke pura, ya ke masjid ya ke masjid, yang harus berdoa begini dan begitu dilakuin ya. Karena Hierophant-nya terbalik, nih cuma diingetin aja ya, diingetin, ayo balik lagi, kalian sudah melupakannya atau kalian sudah males-malesan melakukannya. Ups, iya sih gitu kan. Oke, so please,
secara spiritual diperbaiki lagi ya Virgo. Dan the last one, ini udah terbuka dari tadi. Seven of Wands. Okay, what is the near future for you Virgo? Ada Seven of Wands. Perjuangan belum selesai tentu saja, dan ini lebih kepada perjuangan pada dengan diri sendiri gitu. Katanya peperangan yang paling sulit adalah justru peperangan dengan diri sendiri. Karena banyak hal kedagingan yang kita inginkan, sementara semesta, sementara yang kuasa menginginkan yang berbeda gitu. Bukan tentang kedagingan atau tentang material things atau materi atau masa lalu kalian yang gak selesai-selesai misalnya ya. Karena saya selalu melihat wand juga tentang masa lalu ya. Kalau sword itu tentang sesuatu yang baru. Nggak tahu, saya ngelihatnya sih begitu aja ya. Jangan dipertanyakan itu teori dari mana Mbak Lucy. Nggak usah, itu teorinya Lucy ya. Okay, so then this is about masa lalu juga gitu ya. Okay, yang masih punya ganjalan dan ngerasa belum selesai, ya akan selesai karena ada the justice dan the word. So in the near future juga kalian masih struggling dengan diri kalian sendiri Virgo. Okay, so yang harus dilakukan ya udah selesaiin aja. Oh ya, kemarin saya ada baca quotes tentang psychological things lah ya. Ada quotes bilang katanya kalau kalian kepingin balik lagi ke masa lalu, apalagi hubungan masa lalu, seberapapun indahnya itu jangan, karena itu seperti membaca buku lama. Kalian udah tahu endingnya kayak gimana gitu, jadi jangan dibaca lagi bukunya gitu, lupain, mendingan buku baru aja. Nah sama juga dengan kehidupan yang lalu, betapapun itu manisnya, tapi kan kalian tahu endingnya kayak gimana. Endingnya kayak kalian yang sekarang gitu kan, kita yang sekarang. Okay, so nggak usah lagi baca buku lama gitu, mendingan kita jalanin yang baru. Jalanin yang baru tuh apa? Hari ini untuk masa depan, cukup. Nanti selesai hari ini, besok ngomong yang sama. Hari ini untuk masa depan. So balik lagi ke masa lalu, it didn't work that way ya. Betapapun bagusnya masa lalu kalian, itu berakhirnya toh seperti ini, ngerti ya? Oh dulu saya begini, tapi berakhir kan, endingnya kan kalian yang saat ini kan, endingnya saat ini dan masa depan yang bisa kalian lihat nanti gitu loh ya. Satu-satunya jalan adalah hidup hari ini untuk masa depan, nggak ada jalan lain my dear Virgo. Kayaknya saya daripada buka kartu macem-macem, enakan kartu 7 gini aja ya. 7 tapi lama ngomongnya. Tapi beneran Virgo, ini jujur. Untuk ini lain, zodiak lain gitu, saya kayak nggak ngerasa ngobrol seenak dengan para Virgo gitu. Itulah permasalahannya. Makanya saya seneng banget bukain tentang Virgo. Kalau yang lain saya agak gimana gitu. Oke, anyway, kita buka aja kartu selanjutnya pakai ini ya, pesan aja ya, daripada ntar kepanjangan, gak jelas. Oke, kita bukain aja. Pesan dari Very Oracle Card Celebration. Yay, apa yang perlu di-celebrate, apa yang perlu dirayakan? Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out, dance and play. An invitation could be on the way. Oke, yang tersembunyi dari kalian adalah ada sesuatu hal yang akan diselebrasi, akan ada sesuatu hal yang dirayakan, dan get ready for it. Oke, so dibilang di sini bakal ada invitation. Entah kalau invitationnya itu berupa apa, tapi kalaupun kalian tidak mendapatkan undangan atau invitation untuk party dalam hal harafiah, kan harafiah beneran ada yang mengundang kalian untuk makan-makan, party-party.
Kalau nggak kayak gitu atau apa, buka bersama ya, bukber, bukber. Oke, kalau bukan itu, secara harfiah ini adalah selebrasi tentang kehidupan kalian ya, karena ada the word dan ada the justice di bacaan yang ini. So the hidden truth untuk kalian para Virgo kali ini adalah sesuatu yang perlu kalian rayakan karena kalian berada di track yang tepat, di jalur yang tepat, selama itu baik, selama itu tidak melanggar hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum pemerintah atau hukum manusia atau hukum apapun lah ya. Intinya yang baik-baik, yang positif-positif yang kalian lakukan, dan do it. Ya Mbak Lucy, tapi masih ada beberapa hal yang pending dan tidak bisa saya lakukan, dan tetap lakukan apa yang bisa kalian lakukan, karena tidak semua bisa kalian pegang dengan tangan kalian. Tidak semua. Ada hal-hal yang memang harus tertunda, tapi kalian harus tahu, semesta dengan adanya the word itu, semesta akan memberikan jalan. Tinggal percaya doang nih, percaya aja. Tinggal itu doang, tinggal keimanan kalian aja yang teruji, ya kan? Oke, lanjut apa? Yang perlu di healing dari kalian. Phoenix Rising. Tahu nggak Phoenix Rising itu apa? Phoenix ya, saya udah ngomong bolak-balik ya. Phoenix adalah burung mitos ya, mitos ini. Kalau di film kayak Harry Potter tahu tuh ya, burungnya Phoenix itu akan meleburkan diri ya, and then terus tiba-tiba dia muncul lagi gitu, dari piyik lagi ntar terus besar lagi gitu ya. So Phoenix Rising adalah hal yang perlu di healing atau yang perlu diperbaiki, disembuhkan dari kalian. Ini tentang apa? Ini tentang benar-benar ada hubungannya dengan bacaan tadi gitu. Harus ada ketetapan hati dari kalian untuk benar-benar meyakini semua ini adalah memang untuk kalian, untuk para Virgo, untuk kita. Ya, sesuatu yang harus, mungkin sesuatu yang gak enak karena kan keuangan masih berantakan, mungkin karir masih dipertanyakan. Tapi Phoenix Rising ini, biarkan itu semua lebur jadi sesuatu yang gak ada lagi, tapi dari situ muncul kehidupan baru gitu loh. So perbaharui aja kehidupan kalian dengan apa? Setiap hari. Ya itu tadi, nggak mikirin masa lalu. Phoenix Rising tuh udah, Phoenixnya udah lebur, masa lalunya udah hilang, masa lalunya tuh udah nol lagi. Tapi dari situ kita bangkit lagi nih, tiap hari, hidup hari ini untuk masa depan. Yang udah lupain, jadi nol aja, jadiin benar-benar abu gitu kan. Gak usah dipikirin lagi, dulu saya begini, dulu saya begitu, nggak perlu gitu. Tinggal hidupin aja hari ini untuk masa depan. Ih gampang ya Mbak Lucy ngomong. Iyalah, kalau ngomong cuma ngomong gampang. Emang gampang banget ngomong, ngelakuinnya yang susah. Kalian pikir segampang itu untuk saya? Enggak, saya juga manusia. Saya selalu bilang, I'm just a human. Saya hanya manusia. Hidup saya juga berantakan. Saya bukan apa sih yang kayak high spiritual. Terus semesta telah memberikan saya kekuatan bla bla bla, menghentikan hujan, menghentikan badai kehidupan. Nah, kalau kalian lihat saya dari dulu, ada yang ngikut saya lagi. Maksudnya ngelihat video saya dari pertama kali 2 tahun lalu. Jadi bulan Maret kemarin tuh 2 tahun loh saya bikin ini. Dan dia tahu banget saya selalu ngomong apa adanya. Saya tidak pernah menjadi yang lain gitu. Itu juga yang harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Jangan pernah jadi orang lain. Tidak usah berpikir kok dia lebih hebat dari saya, kok hidupnya lebih enak dari saya, kok Mbak Lucia lebih enak dari saya. Itu semua adil, my dear. Apa yang kalian lakukan kepada semesta dan berikan kepada semesta akan kembali right away ke kalian. Benar-benar kembali ke kalian.
So, saya selalu ulang-ulang, berikan yang terbaik untuk semesta. Terserah deh orang mau bilang apalah tentang kehidupan kita, toh mereka nggak tahu yang sebenarnya apa gitu. So, tetap semangat ya. Oke, lama bener saya ngobrolnya nih, padahal kartunya masih harus saya buka lagi. Oh, ini monologi oracle card. Dari angelnya enggak lah, Mbak Lucy. Iya dong. Ya udahlah, 2 kartu lagi aja ya. Ini dari angel message. Terus yang satu dari monologi oracle card. Oke. Angel message ada yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind and spiritual growth right now. Ini yang tentang tadi ya, ada Hierophant yang terbalik. So, balikin lagi lah ke ibadah kalian. Ke ibadah saya juga, kayaknya itu teguran buat saya juga. Oke, so do it ya. Tetap hubungan dengan Tuhan itu yang utama, nomor 1. Oke. Yang terakhir, luck is on your side. Dengan adanya kartu The World, tetap aja keberuntungan memang sedang berada di pihak kalian. Nggak usah bilang lagi bokek nih Mbak Lucy, sama. Tapi ingat, tetaplah percaya, yang terbaik memang belum datang, itu aja. Yang sekarang jalanin aja, oke? Yang kemarin nggak usah diingetin, lupain aja. Oke, sekian aja my dear Virgo. Ternyata panjang videonya, kan gitu kalau buat Virgo kan pengen sebentar tapi panjang. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Salam light angel and love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.